Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-26. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang terakhir.' Maka berkatalah Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, cerita Injil yang barusan saja kita dengar memperlihatkan 2 sikap yang berbeda dari perumpamaan yang Yesus gunakan dalam cerita Injil pada hari ini. Di mana di sana diceritakan seorang bapak yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Bapak ini memerintahkan anak sulungnya untuk pergi bekerja ke kebun anggur mereka. Anak sulung ini memberi jawaban yang baik, "Ya, Bapak," tetapi ia tidak mengerjakannya. Kemudian bapak itu pun menyuruh anaknya yang kedua untuk juga pergi bekerja di kebun anggur mereka. Mula-mula anak ini menjawab tidak mau. Tetapi di sana dikatakan bahwa setelah anak ini menjawab tidak mau, ia menyesal lalu pergi juga. Ada 2 cara yang amat kontras dari apa yang menjadi tanggapan kedua anak ini terhadap perintah bapaknya. Yang pertama terlihat patuh, taat kepada ayahnya dengan menjawab, "Ya, Bapak," tetapi dia tidak mengerjakannya. Sikap anak yang kedua terkesan membangkang, tidak mau. Akan tetapi ada satu poin permenungan yang sangat menarik untuk kita refleksikan pada kesempatan ini. Anak itu pun menyesal lalu pergi juga. Apa yang mau saya katakan dari permenungan ini ialah bahwa setiap hati yang mau bertobat dan menyesal segala dosa dan bentuk kelemahan diri, itu yang akan memperoleh rahmat keselamatan. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kerap dalam kehidupan sehari-hari kita pun bersentuhan secara langsung dengan
upaya menghidupi janji. Misalnya hal praktis, janji baptis yang setiap hari kita perjuangkan untuk kita hidupi dengan setia. Di tengah arus perkembangan zaman yang luar biasa, tantangan hidup keagamaan kita dibenturkan dengan berbagai persoalan. Banyak sekali saudara dan saudari kita yang terkesan dengan mudah meninggalkan iman yang dia hidupi bertahun-tahun lamanya karena hanya persoalan yang sepele. Entah itu pekerjaan, entah itu sebuah relasi, ikatan hubungan perkawinan, dan lain sebagainya. Janji, satu kata yang amat indah untuk didengarkan. Akan tetapi saya yakin dan percaya bahwa melakukannya, menghidupinya bukan perkara yang mudah, membutuhkan perjuangan sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini. Demikian pun untuk para sahabat yang saat ini sudah hidup berkeluarga, menghidupi janji perkawinan untuk saling setia, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, bukan perkara yang mudah. Mungkin kita mudah mengatakan, ya saya berjanji. Tetapi satu pertanyaan berangkat dari perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam Injil pada hari ini. Apakah janji itu sudah dipenuhi dan dikerjakan dengan sepenuh hati, atau hanya terucap di bibir manis saja? Maka ungkapan dari jawaban yang diberikan anak kedua mengajak kita untuk berefleksi lebih mendalam bahwa setiap dosa dan kesalahan kita, apabila dengan rendah hati kita menyesalinya dan mau berubah, tentu hal ini akan menjadi berkat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Selanjutnya, Yesus menegaskan kepada para tua-tua dan imam-imam kepala atas pertanyaan tadi bahwa akan lebih mudah bagi para pemungut cukai dan para pelacur untuk masuk terlebih dahulu ke dalam kerajaan surga, karena mereka menyesali kedosaan mereka dan percaya, ketimbang hidup orang-orang yang terlihat saleh. Mungkin setiap hari mereka berdoa, tetapi toh mereka tidak percaya terhadap setiap sabda dan rencana Allah dalam kehidupan mereka. Maka berangkat dari permenungan ini, mari kita telisiki batin kita. Apakah kita menjadi kelompok pribadi-pribadi yang mau senantiasa menyesali setiap bentuk dosa dan kelemahan hidup kita setiap hari? Atau kita menjadi pribadi yang merasa bahwa hidup kita seakan-akan sudah sempurna? Maukah kita meningkatkan rasa percaya kita pada setiap rencana dan kasih Allah dalam kehidupan kita? Menanggapi kasih Allah hanya butuh keterbukaan diri untuk mau dengan rendah hati mengakui kelemahan, kekurangan, dan memohonkan rahmat agar karya Allah ini sungguh bekerja semaksimal mungkin dalam diri kita. Semoga buah-buah permenungan pada hari ini mengantarkan kita pada refleksi pribadi yang lebih mendalam, agar kita semakin berjalan menuju kepada kedewasaan iman. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.